Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di channel YouTube kita Insan Berbicara Official bersama saya sendiri Uwan Haliluddin Dalimunte. Nah, hari ini kan kita akan membahas tentang bagaimana penerapan atau hukum perlindungan terhadap konsumen. Nah, hari ini fokus kita dulu untuk konsumen dalam hal jual beli online. Karena memang yang lagi trending saat ini atau yang lagi diminati masyarakat kita atau masyarakat Indonesia sekarang ini adalah proses jual beli online. Karena seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat atau begitu pesat, nah hal-hal yang untuk mempercepat atau mempermudah segala aktivitas masyarakat pun sudah mulai berbasis online. Dalam hal ini sekelas jual beli pun sudah mulai diterapkan atau bahkan sudah diterapkan tentang jual beli online. Nah, hari ini kan mungkin sudah banyak terjadi di realita kehidupan kita terhadap pelanggaran atau banyak hak-hak konsumen yang sudah diabaikan oleh si penjual. Nah, dalam hal ini kita akan menjelaskan bagaimana sebenarnya penerapan atau perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli online. Nah, kita ambil contoh kasus saja. Ini misalkan apabila kita ingin membeli suatu barang atau apalah suatu, yang penting kita ingin membeli sesuatu melalui online. Nah, di kemudian hari setelah barang itu sampai kepada kita, tetapi barang itu tidak sesuai dengan digambar atau diiklan di si pemilik, si penjual. Nah, dalam hal ini artinya memang si penjual barang ini tidak memberikan pelayanan atau kenyamanan bagi si pembeli. Nah, inilah yang perlu kita bahas sebenarnya, apakah bagaimana proses perlindungan hukumnya terhadap konsumen yang membeli barang tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di gambar atau di iklan si penjual. Nah, sebelum lebih lanjut untuk kita membahas itu, ada baiknya saya menyarankan kepada semua yang menonton video ini untuk senantiasa mendukung atau mensupport channel YouTube kita ini, Insan Berbicara Official. Yang pastinya silakan klik tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, dan jika berkenan silakan bagikan, atau jika video ini bermanfaat untuk kita semua silakan dibagikan. Oke, mungkin langsung saja. Nah, dalam hal ini yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap konsumen itu memiliki hak. Apa itu hak-hak konsumen? Yang pertama itu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan mengkonsumsi barang atau jasa. Artinya, setiap konsumen ini harus memiliki hak kenyamanan. Konsumen itu berhak memiliki kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam hal menggunakan barang atau jasa yang dibeli dari si penjual online ini. Artinya kita sebagai si penjual barang ini kita harus bisa memenuhi hak-hak dari si konsumen. Nah, yang kedua itu hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut. Yang ketiga itu hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Nah, di sini di poin 3 saja sudah dijelaskan bahwa hak konsumen itu hak atas informasi yang benar. Nah, sesuai dengan contoh kasus yang saya berikan tadi, ini sudah termasuk pelanggaran hak atas informasi yang benar. Artinya segala informasi yang diberikan di iklan atau di gambar itu sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataannya yang sudah diterima oleh si konsumen. Nah, selanjutnya hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Artinya setiap konsumen berhak menyampaikan kritik dan saran terhadap si penjual. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ini sudah menjadi hak mutlak setiap manusia.
hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Artinya setiap konsumen itu berhak untuk mendapatkan pelayanan atau diperlakukanlah secara sama dengan yang lainnya. Artinya tidak ada diskriminasi di sini. Misal karena dia mungkin laki-laki tidak dilayani, itu salah satu hak diskriminasi. Nah, selanjutnya itu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Artinya di sini setiap konsumen yang sudah menerima barang atau jasa yang dibeli melalui jual beli online itu tidak sesuai dengan apa yang telah diiklankan itu, maka si konsumen ini berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari si penjual. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, makanya di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap konsumen itu memiliki hak-hak. Yang pertama tadi yang lebih urgent di sini sesuai dengan contoh kasus yang kita berikan tadi, bahwasanya si konsumen ini berhak melakukan kompensasi atau meminta ganti rugi ketika memang barang yang diterima itu tidak sesuai dengan iklan atau gambar yang diiklankan oleh si penjual. Nah, di sisi lain juga sebenarnya si pihak pelaku usaha atau si penjual itu memiliki kewajiban dalam hal ini, yaitu memberikan informasi yang benar atau memberikan informasi yang benar terhadap penjualan. Itu artinya iklan yang disampaikan atau spesifikasi barang yang disampaikan melalui iklan itu harus sesuai nantinya ketika sudah dijualkan atau ketika sudah sampai kepada si konsumen. Selanjutnya juga itu ada memberikan kompensasi, bahwasanya perusahaan ini wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi atau pengganti apabila barang atau jasa yang diberikan itu tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, terkait itu juga lebih tegas di dalam pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Nah, di sini pun di dalam pasal tersebut sudah jelas diatur bahwasanya setiap penjual itu artinya tidak boleh memberikan keterangan yang bohong, keterangan yang tidak jelas, informasi yang tidak jelas. Artinya keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang di label atau iklan tersebut. Nah, ketidaksesuaian spesifikasi maksudnya barang yang Anda terima dengan barang tertera di iklan itu sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Kita sebagai konsumen di dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang yang kita terima ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan di gambar atau di iklan si penjual tersebut. Artinya kita sudah memiliki kita sudah memiliki dasar hukum. Nah, ketika pun kita ingin meminta ganti rugi atau kompensasi kepada si penjual, nah di dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini sudah jelas diatur kita berhak mendapatkan kompensasi. Nah, sedangkan pelaku usaha itu sendiri, ini perlu harus diingatkan juga, pelaku usaha itu sendiri di mana yang dimuat sesuai dengan pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perusahaan berkewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam artinya gini, ketika memang si
penjual ini atau si pelaku usaha ini memberikan barang kepada kita atau kepada si konsumen namun tidak sesuai dengan realita apa yang disampaikan di iklan atau di gambar, maka si pelaku usaha atau si penjual ini berhak atau bukan berhak, wajib melakukan kompensasi atau ganti rugi kepada si konsumen tadi. Ini sudah diamanatkan hukum atau sudah dipertegas di dalam pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, sebenarnya kita sebagai konsumen yang mendapatkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan iklan yang tertera di si penjual itu, sebenarnya kita bisa menempuh jalur hukum apabila memang sudah tidak ada lagi etikat baik. Ini merupakan jalan terakhir saya pikir, karena pun kalau bisa setiap permasalahan itu jangan sampai ujung-ujungnya ke pidana. Saya pikir ada baiknya diselesaikan secara baik-baik saja, artinya musyawarah. Nah, namun akan tetapi apabila kita sudah merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau si penjual, kita dapat menempuh jalur pidananya sesuai dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, B, C, E ayat 2 dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Artinya di sini sebenarnya ancaman pidana atau ancaman denda yang diberikan terhadap pelaku usaha yang mencoba memanipulasi, saya pikir ini manipulasi data atau pembohongan yang tidak sesuai dengan iklan, bisa terancam pidana ini kurungan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Nah, makanya saya pikir perlindungan hukum terhadap konsumen itu sudah begitu kuat. Artinya segala hak-hak kita pun sudah tertera di dalam undang-undang, sudah dimuat di dalam undang-undang, bahkan kita pun di undang-undang sudah disebutkan berhak untuk melakukan kompensasi atau minta ganti rugi kepada si penjual, dan si penjual berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap si pelaku pembeli atau terhadap si pembeli atau terhadap si konsumen jual beli online. Untuk memberikan segala kompensasinya atau ganti ruginya, si pelaku usaha itu wajib apabila memang ada si konsumen kita merasa tidak puas atau merasa tertipu lah, bukan katakan tertipu, atau artinya merasa tidak puas dengan kondisi barang yang kita terima karena mungkin tidak sesuai dengan iklan atau gambar yang kita promosikan di media sosial atau lain sebagainya. Nah, mungkin saya pikir untuk penjelasan bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap barang atau jasa yang kita terima itu tidak sesuai dengan iklan atau gambar dari si pelaku usaha. Nah, saya pikir sudah cukup jelas apa langkah-langkah yang kita harus lakukan. Yang pertama itu ya kita meminta kompensasi atau ganti rugi kepada si penjual atau pelaku usaha. Itu sudah menjadi hak kita. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan untuk itu juga ketika ada konsumen yang sudah meminta kompensasi atau ganti rugi kepada kita sebagai pelaku usaha, saya pikir di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 kita sudah diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi. Nah, ketika kita sudah lalai dalam hal ini, kita sebagai pelaku usaha sudah lalai dalam ini, saya pikir kita bisa terancam dengan hukuman pidananya, terancam 5 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda maksimal 2 miliar. Saya pikir mari sama-sama kita berhati-hati dalam melaksanakan
eh, proses jual beli online ini, karena memang semua hampir rata-rata segala kegiatan atau aktivitas masyarakat sekarang ini sudah berbasis online. Terima kasih. Terakhir saya ingin menyampaikan juga kepada semua rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman semua, apabila ada kebenaran yang saya sampaikan di dalam video ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan silahkan dibagikan video ini jika bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada suatu ketidakbenaran yang saya sampaikan di dalam video ini, saya pikir itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, bagikan kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.